sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan ayat ini kalau dipraktekkan oleh umat Islam, banyak sekali perselisihan yang bisa teratasi, yang bisa diatasi. Atau jika dipraktekkan oleh umat Islam, maka perselisihan di antara umat Islam tidak terjadi seperti yang kita rasakan sekarang ini. Di antaranya banyaknya perselisihan, munculnya perselisihan yang sekarang kita hadapi ini, di antaranya disebabkan orang yang tidak berilmu berbicara. Orang yang nggak ngerti apa-apa ikut ngomong, itu semakin menambah runyam masalah. Kalau setiap orang berhenti, dia tidak berbicara, tidak ikut berbicara dalam persoalan yang dia tidak punya ilmu tentangnya, maka banyak masalah terselesaikan. Atau itu merupakan sikap yang bisa meminimalisir masalah yang ada. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Begitu pula berita-berita yang kita dengar, yang itu hanya qila wa qala, katanya, maka kita jangan ikut-ikutan jika kita ingin selamat di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyatakan bahwa anggota tubuh yang kita miliki ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang dicatat oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnatani fin nas huma bihim kufrun. At-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'ala al-mayyit." Ada dua hal yang ada pada diri manusia yang dapat menimbulkan kekafiran, atau itu merupakan perbuatan kekafiran. Huma bihim kufrun. Apa itu? Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, mencela nasab, menghina nasab seseorang. Ini termasuk perilaku jahiliyah, membanggakan nasabnya, merendahkan nasab orang lain, membanggakan keturunannya, merendahkan keturunan orang lain. Itu perilaku jahiliyah, perilaku orang-orang kafir di zaman jahiliyah. Yang kedua, wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi orang yang meninggal. Yang dimaksud niyaha adalah berteriak-teriak tatkala ada orang yang meninggal, mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan ketidakridhaan, memukul-mukul wajahnya, merobek pakaiannya. Itu semua termasuk dari an-niyaha, meratapi. Orang ketika menghadapi musibah, dia boleh menangis. Itu wajar, manusiawi. Bahkan itu bagian dari rahmat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika putranya Ibrahim meninggal, dia menangis. Ketika ditanya, kata Nabi, itu adalah rahmat yang Allah letakkan pada diri seorang hamba, manusiawi. Akan tetapi tidak boleh berlebihan. Dalam artian apa? Menangis sambil teriak-teriak, menangis sambil memukul-mukul dirinya, seakan-akan dia tidak ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga perilaku kufur, perilaku yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ikhwani fillah, azzalallahu iyyakum. Inilah